di desa Kelurahan Baizran. Ya, tadi disampaikan pengertiannya pada kedua kalinya. Kesempatan yang berbahagia ini mungkin Bapak-Bapak bisa memberikan kami asupan-asupan informasi terkait dengan ketertiban di masyarakat yang selama ini Bapak Ibu sekalian laksanakan. Masuki masa pemilu, rangkaian pemilu ya di 2024. Jadi apa yang saya dengar tadi, baik pemaparan dari kelurahan ataupun anjuran dari Bapak Kapolres, itu sebetulnya sudah sering sebetulnya, dan kami pun sebagai warga masyarakat sebisa mungkin kita akan mengetortularkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kami yang pertama masalah keamanan, tadi sudah sampai sama Pak senior kami yang juga istri kami. Masalah keamanan di Jerman memang sudah aman terkendali, cuma ternyata yang jadi masalah adalah kita masyarakatnya sangat majemuk di Jerman, dan orang yang lalu aja sulit kita kontrol di Jerman. Terima kasih Pak. Kalau bisa kita jalankan kembali Pak, wayang terkait dengan itu bisa kita kembangkan lagi atau kita mulai lagi Pak. Kapan ada waktu kita akan koordinasi, nanti saya akan beritakan kasar bimas saya koordinasi dengan Bapak Jero dengan Pak Nadif kalau bisa terkait dengan memberikan pengertian apa dampak dari narkoba dengan cara mungkin cara dari seniman Bapak sebagai jurusan Pak Anand. Terima kasih Pak. Lalu terkait dengan tadi Bapak sampaikan adanya udara kebencian terkait dengan nama negara, dan ini belum ada tindakan. Mungkin masih ada pembelahan Pak, pembelahan terkait dengan masalah ini Pak. Apa yang dikatakan ujaran kebencian itu kan kalau saya mencermati ya, lalu saya menurut KBBI ya Pak, yang ujaran kebencian itu tadi saya cari di sini, tindakan berbicara atau menulis yang merendahkan atau menghina atau memprovokasi kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender atau faktor lainnya. Nah, ini termasuk di KBBI pengertian dasarnya. Tapi terkait dengan pasalnya, unsur-unsur yang mengatakan terhadap itu kan banyak ya. Nah, ini mungkin masih dilakukan perkaraan, tindakan-tindakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini perlu proses Pak, tidak serta-merta kita langsung menganggap, karena masyarakat Indonesia pada umumnya itu memiliki hak yang sama di hukum menangkap Pak. Nah, ini rata-rata pengguna ini adalah sabu-sabu, maraknya adalah sabu-sabu. Kami juga meminta informasi-informasi ke masyarakat. Setiap kami saya laksanakan juga Tuhan, tolong saya disubsidi, tolong saya diberikan informasi terkait dengan penjualan narkotika, apapun bentuknya, tolong kami diberikan informasi. Dan itu saya jamin informasi itu akan rahasia Pak, rahasia. Dan penggunaan narkoba ini juga melibatkan seluruh elemen Pak. Tidak hanya kami sebagai penegak hukum. Kita memasuki operasi Zebra. Nah, ini operasi Zebra adalah operasi cipta kondisi terkait dengan ketertiban kelancaran kendaraan bermotor di jalan raya. Ini tadi sudah saya perintahkan kepada Kasatlantas untuk memberikan sosialisasi terkait dengan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spek teknya. Mungkin bicara hanya melanjutkan apa yang telah pernah saya sampaikan pada Jumat curhat yang dilaksanakan di Puri Kaminan. Dan dia sudah langsung juga
meminta kepada juru Malaysia bagaimana prosedurnya biar tepat, agar apa yang dulu pernah saya laksanakan sekali, mungkin waktu itu dari BNN Pak Astaur kalau tak salah, mengadakan penyuluhan narkoba di setiap bandar. Ini agar berkelanjutan. Untuk ya mungkin dari Ketua Kalisade, matur semua Bapak atas informasinya. Tadi sudah saya perintahkan ke Kasat Bimas, nanti kita sudah memulai ada polisi Banjar namanya Pak. Nah itu bisa kita laksanakan sosialisasi terkait dengan pengangkutan narkoba. Nah, nanti tidak usah persurat Pak, sudah saya perintahkan wajib masing-masing Banjar melaksanakan sosialisasi. Terima kasih Pak subsidinya, asupan informasinya kepada saya. Lalu terkait dengan penertiban kepada truk, nanti akan kami laksanakan patroli dinamis ya Pak ya. Terkait dengan itu termasuk perilaku etika berlalu lintas di jalan raya. Nah, banyak Pak etika berlalu lintas di jalan raya. Sama juga terkait dengan penggunaan roda 2 di marka lurus, ternyata dia belok kanan. Nah, itu etika. Saya mau curhat ya Pak ya, untuk pengguna jalan. Saya Yudi Pak. Untuk pengguna jalan Pak ya, apakah nggak ada aturan batas umur pengguna jalan ya Pak ya? Karena kadang sering saya melihat yang umurnya sudah lansia itu seenaknya, kadang kurang perhatikan dengan rambu-rambu. Jadi agak-agak, soalnya saya pernah diserempet sama bapak-bapak yang sudah berumur, jadi kalau saya mau marah, salah kasihan kan? Ya itu aja Pak, terima kasih. Ibu Komang Yuni, terima kasih Bu. Bu, yang dikatakan lalu lintas itu tidak hanya pengendara, tapi pengguna seluruhnya, baik itu yang bermotor, yang tidak bermotor, itu digunakan namanya lalu lintas. Nah, batasan umur adalah kita mengeluarkan dari kepolisian ada surat izin mengemudi. Batas umur pengembawa adalah 17 tahun dan sampai dengan batas umur tidak ditentukan. Ketentuan pada saat dia membuat SIM itu ada batas waktu adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun dia akan memperpanjang surat izin mengemudi. Nah, di perpanjangan surat izin mengemudi tersebut, di situ ada tes namanya tes psikologi. Nah, apabila orang tua ini lulus terkait dengan psikologinya, ya dia untuk menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Kekurangan saya dalam menjawab dan keterbatasan saya sebisa mungkin akan saya maksimalkan terkait dengan kinerja kami khususnya di Polres Buleleng untuk pengabdian kami kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Kami tetap menerima keluhan dan saran bapak-bapak sekalian, apapun itu monggo silakan. Kami sudah ada WA langsung kepada diri saya, dan silakan tanyakan kepada Bapak Kapolsek, direct ke saya apabila ada informasi-informasi tertentu yang sifatnya rahasia dan itu harus ditindaklanjuti, tolong saya di WA. Dan segera saya balas Pak. 1/24 jam pasti saya tidurnya malam-malam terus Pak, menghubungi masyarakat terkait dengan laporan-laporan yang ada. Terima kasih matur semua atas kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Semoga